eh, masuk Kristen karena di sini ya Islam jarang adanya Kristen. Itu udah rencana Allah, Bang. Bukan rencana Allah, tapi itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah. Itu rencana Anda sendiri. Misalnya Anda sekarang tadinya Muslim, kemudian Anda menjadi ateis, kemudian Anda berencana lagi menjadi Kristen. Itu rencana Anda, bukan rencana Allah. Tapi sebelum apa yang Anda niatkan di dalam diri Anda sudah tahu. Bahkan ujung daripada kehidupan Anda, Allah sudah tahu. Tapi bukan Allah yang menentukan seperti apa nasib Anda. Anda lah yang menentukan nasib Anda sendiri. Tuhan cuma tahu. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kenapa Allah biarin saya, Bang? Lah, kan sudah dikasih akal. Nggak dibayar loh akal itu, Mbak. Bayangkan dengan kucing nggak dikasih akal. Yang masalah ketika Anda tidak menyembah kepada yang memberi, kucing sedangkan binatang aja tunduk kepada kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Ini dia. Anda dikasih akal. Iya, karena saya punya akal, punya pikir. Siapa kucing siapa itu yang sehebat itu? Gurunda, saya pengen tahu itu kucingnya itu. Ya, mahal kucing, itu pasti. Kucing itu dengan kodratnya siapa sendiri. Nama kucingnya itu? Kucing dengan kodratnya sendiri, belum ada kucing menyembah sesamanya kucing. Nah, ini saudara kita manusia mau menyembah kepada manusia. Ini parah. Ayo lanjut. Ini, Bang. Iya, silakan. Karena abang nyenggol otak saya, jadi saya berpikir saya menuhankan Tuhan yang bungsu. Kenapa Tuhan enggak dari dulu, dari manusia yang ada? Terus suami saya bilang kalau manusia itu terbuat berasal dari kera katanya. Makanya bapak kamu sering bilang, monyet loh. Nah itu rujukannya. Oh gitu, saya bilang. Nah saya pikir-pikir nyambung juga ya Bang ya. Nah udah itu, kalau Tuhan saya yang dulu, mantan Tuhan saya itu benar-benar Tuhan, kok dia datangnya bungsu Bang? Enggak dari dulu, enggak dari zaman Adam. Oh, abad ke-7 gitu maksud Anda? Oke, Iya, baik. iya. Silakan. Oke. Makanya Anda kalau keliru. abang, Anda keliru. kalau abang, dengarkan saya. Makanya kalau abang Juma bilang saya punya akal, nah justru saya punya akal Bang, makanya saya mikir. Bahkan ketika saya baca kitab orang Septuaginta itu, saya makin mikir, makin kebingungan Bang. Beneran makin jadi koplak kepala saya Bang. Iya, baik. Jadi gini Mbak, ketika Anda berbicara kenapa Tuhan bungsu, saya tanya, kenapa Tuhannya Musa datang pada saat Musa ada di dunia? Kenapa nggak datang pada saat di Abraham? Nah, karena Tuhan banyak, Bang. Nah, Tuhan banyak. Ya. Jadi itu konsep Anda, Tuhan banyak. Apakah bisa diterima oleh akal sehat Anda? Bisa karena iya justru itu yang diterima oleh akal sehatnya. Kenapa Anda tanyakan lagi? Ya enggak, ya. karena gini. Karena dia nangkapnya seperti itu, maka dia menjabarkan seperti itu, makanya dia bisa menerima itu. Iya, gitu loh. Saya paham. Tetapi ketika kemudian Tuhan dalam perspektif pemahaman Anda, apakah yang disebut pencipta atau bukan pencipta? Itu dulu. Saya udah tanya Bang sama Tuhannya Kosansan. Buddha itu ciptain dunia dan manusia nggak? Iya dong. Saya juga tanya sama Tuhannya Bang Billy Yahudi. Hashem itu nyiptain dunia dan manusia nggak? Iya dong. Saya tanya sama Bang Malikil Amalak. Sama ya jawabannya ya. Iya, semuanya kan kalau Tuhannya itu pada ciptain nasi tambah koplak Bang Juma. Iya. Gimana? Jadi Tuhan semesta alam ini itu cuma satu. Manusia inilah yang kemudian memahami Tuhan-Tuhanan ini adalah berbeda dan perspektif keyakinan masing-masing. Sama seperti logikanya matahari. Matahari di Indonesia cuma satu, matahari di Malaysia juga cuma satu, matahari juga di Jepang cuma satu. Tapi hakikat matahari itu yang sesungguhnya itu memang betul-betul satu. Nah, kalau Anda mempermasalahkan kemudian di Indonesia ada orang mengatakan matahari kami beda, kemudian matahari di Jepang juga beda, matahari di Cina juga beda, berarti matahari itu banyak. Masalahnya sekarang matahari itu cuma satu. Begitulah Tuhan. Tuhan itu satu, kemudian perspektif manusia dan iman manusia lah yang kemudian menyatakan Tuhannya itu berbeda-beda. Berarti yang buat Tuhan itu manusia ya Bang?
Ada yang manusia yang membentuk Tuhan, ada. Tapi kalau kami tidak. Tuhan kami itu Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Kami sebut Allah, esensi pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, kalau teman kita, kalau teman kita anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, yang tadinya bukan Allah, dianggap Tuhan, itu baru. Mereka yang membuat Tuhan mereka sendiri. Tuhan Itu baru apa? Mereka. Itu baru apa? Diperjelas dong, biar enak. Itu baru apa gitu? Nah, itu baru dikatakan manusia menciptakan Tuhannya. Ah, gitu. Yang memperkenalkan Tuhannya Bang Juma itu siapa? Tuhan kami diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti itu tersangkanya Bang Juma. Itu yang bikin Tuhan. Oh enggak, bukan seperti itu. Nah, setuju. Sekarang begini. Masuk dia kalau. Sekarang begini. Al-Quran datang menyatakan Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Salah enggak tuh? Salah. Kenapa bisa? Karena masih tergantung. Kayak Tuhan saya. Kenapa bisa Anda tapi udah nggak digantung lagi. Kenapa bisa Anda mengatakan bahwasanya itu Tuhan itu salah kalau dikatakan satu? Kenapa bisa? Salah, karena Firaun juga Tuhan juga menurut warganya RT sono. Enggak, terlepas daripada ini kita berbicara hakikat yang sebenarnya. Agama mana di luar Islam yang mengatakan Tuhan itu satu atau Tuhan itu lebih dari satu? Di Indonesia. Pencipta di Indonesia alam semesta ini, pencipta alam di Indonesia semesta. Agama itu ada 5, Tuhan lebih dari satu. Enggak, mereka mengakui Tuhan nggak mereka usah jauh-jauhan deh. Bahkan Kristen yang nyata-nyata fakta absolut Tuhannya 3 pun malu mengakui 3. Karena memang Tuhan itu pada dasarnya manusia kodratnya itu diperkenalkan secara lahiriah Tuhan itu satu. Tanya aja yang bertiga Tuhan. Yang mempertuhankan yang dari mana Tuhan satu? Agama ada 5 di Indonesia, bro. Dari mana Anda bisa bilang Tuhannya satu? Sabar dulu, Bung. Kita terlepas daripada agama. Kita pakai akal sehat. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tidak mungkin 2, pasti 1. Aduh, sinyal aku parah. Enggak setuju, saya nggak setuju. Kalau dia 2, boleh kan nggak setuju? Iya, boleh. Kalau dia 2, benar-benar 2 nih ya, terlepas kebenaran agama kita, benar-benar Tuhan itu 2, maka Tuhan kita akan Tuhan yang 2 ini akan saling mengklaim, ini ciptaan saya, itu bukan ciptaan kamu. Sehingga Tuhan dengan Tuhan bertengkar, maka jadi perang. Nah, itu masuk ke dalam cerita pewayangan Mahabharata. Bang Juma, ya. Kan saya sekarang ateis nih Bang, sekarang saya ateis, saya nggak punya Tuhan. Nanti kalau saya mati, Tuhan mana yang masukin saya ke surga, Bang? Pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan saudari saya ini akan melemparkan ke neraka dan kekal di dalam. Tuhan mana? Tuhannya Bang Malikil apa Bang? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Itu udah pasti tuh. Jangan, kasihan kamu manusia setengah Indomie. Kalau kamu ngikutin Tuhannya Bang Juma, kamu kasihan dilempar jangan diikutin. Tuhan itu tidak perlu diikutin. Tuhan itu disembah, bukan diikutin. Kalau ada yang diikuti itu makhluk. Saya pengikut Jokowi, berarti Jokowi makhluk. Saya pengikut Abraham, berarti Abraham itu makhluk. Saya pengikut Yesus, berarti Yesus itu makhluk. Yang benar, saya pentuhan, saya penyembah. Nah, gitu. Itu baru tepat. Berarti iya, saran saya manusia setengah Indomie, kamu jangan menyembah Tuhannya Bang Juma, kasihan nanti kamu dilempar ke neraka. Jangan nanti. Jangan sembah Tuhan saya, sembah Tuhan. Dia sudah bilang tadi. Bumi. Nah, itu. Iya, Bang Juma tadi sudah jujur, sudah beritahu ke kamu nanti kamu dilempar ke api neraka karena kamu bolak-balik. Kasihan sama kamu. Serius. Ya, sembahlah pencipta langit dan bumi ini. Saya ke Tuhan mana? Yang benar itu Tuhan mana? Yang menciptakan diri Anda. Itu siapa yang menciptakan diri Anda? Saya nggak diciptakan Bang Juma, saya dilahirkan. Orang tua saya wik-wik. Anda ngerti nggak arti kata cipta? Anda ngerti kata cipta? Ngerti. Apa Cipta adalah orang pertama yang membuat. Sesuatu yang dibuat itu cipta. Contoh, Ariel Noah menciptakan lagu. Tidak segala ada sesuatu
yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu Menjadi ciptaan. Saya tanya, sebelum Anda ada, apakah Anda sudah ada? Iya, belum ada lah. Belum ada. Pasti Berarti belum ada. setelah ada Anda, itu apa namanya? Iya, berarti orang tua saya kawin. Ya, Baru ada saya. Ya. Boleh. Boleh kan seperti itu jawabannya? Boleh, silakan. Masuk di akal kan? Kalau sama saya sih Bang enggak. Juma, Iya. gimana? Tapi ingat ya Juma, Anda utang 2 gelas ini kopi nih ya. Oke, Saya tunggu oke, itu. saudaraku, oke. Juma, Ya, gimana? yang menciptakan bumi dan manusia ini Tuhannya Bang Juma ya? Tuhan kita semua. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan Enggak, kita semua. jangan bobo saya dong Bang Juma. Saya nggak terima. Nggak mungkin. Jangan nggak bilang mungkin. Tuhan kita. Tidak Enggak, mungkin. saya nggak Anda mau. ciptaan pohon, nggak mungkin. Pasti ciptaan. Saya nggak mau disama-samain. Yang Jangan maha nyamain nah. tinggi. Anda kayak kagak punya keyakinan aja nyamain. Saya nggak mau Enggak. disamain. Saya meyakini itu bahwa segala Saya nggak alam meyakini semesta- Tuhanmu masalahnya. Iya, saya kan yang Saya nggak mau ditanya, disamain. saudaraku. Saya yang ditanya. Oh iya, sorry. Tapi Anda masih utang 2 gelas kopi ya. Oke, Jangan lupa oke, itu. oke. Saya yang Jadi ditanya, maka jawaban saya yang menciptakan Anda adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itu dia. Oh. Terus Tuhan menciptakan saya manusia dan bumi dan seisinya. Saya mau tanya, manusia diciptakan dari apa Bang Juma? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari tanah, dari saripati tanah, lalu kemudian berubah menjadi unsur-unsur lain sehingga dia menjadi manusia. Oh. Kalau batu diciptakan dari apa Bang Juma? Di sini Allah mengatakan begini di dalam Al-Qur'an. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Jadi kalau Anda bertanya, Allah menciptakan air dari apa? Allah menciptakan udara dari apa? Allah menciptakan batu dari apa? Saya katakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena pengetahuan saya tidak sama dengan pengetahuan Allah. Jadi yang mampu menjelaskan itu hanya Dia yang menciptakan. Iya, di bahasa Indonesia dong ditranslate Bang Juma. Kalau habis Arab gini. ditranslatein gitu. Jadi enak Jadi gitu. Udah gini tadi, Bang Juma. Jadi gini. Saya melihat sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa Iya. saya rasa, yang saya dengar Iya, dan saya silakan. rasa. Silakan. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu adalah barangnya Bang Juma? Ada sebuah mobil yang Bang Iya. Juma klaim itu punya Bang Juma. Tapi ketika Iya. saya tanya, itu mobil belinya di mana? Harganya berapa? Keluaran tahun berapa? Udah Iya. baru atau enggak? Ada STNK-nya apa enggak? Dan apa mobil buatan Jepang atau Cina? Bang Juma tidak bisa jawab. Lah, Cuman karena saya berkata, bukan Allah. Coba tanya saya, Bang Suma, Anda tadi makan nasi Anda buat dari mana? Pasti bisa ku jawab karena saya yang membuatnya. Ini yang Anda tanya Allah, hakikat pencipta langit dan bumi yang Oke, Anda tanya. coba Bang Juma makan nasi dari mana terciptanya? Silakan dijelaskan beras, nasi dari itu. benih, kemudian jadi beras, kemudian dimasak, campur air, dipanasin pakai api, mendidih dia menjadi nasi, makan enak, campur kopi, dah selesai. Saya bisa menguraikan sesuai dengan Nah, pengetahuan. itu spesifik jelas itu betul. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mengatakan dirinya dalam Al-Quran, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya akulah yang maha mengetahui segala sesuatunya, sementara kamu tidak. Kan gitu. Jangan yang bukan kita punya ya, saudariku ya. Yang kita punya aja, kita nggak tahu. Contoh misalnya, sekarang Anda punya kaki. Kaki Anda itu terbuat dari mana? Dari daging. hukum alam Bang. Nah, hukum alam lain. Nah, alam ini dari mana alam ini? Manusia. Alam ini udah ada Dari diciptakan. Nah, Dari alam ini diciptakan. apakah alam ini ada dengan sendirinya? Iya benar, ada dengan Tidak, sendirinya. tidak. Apa mungkin? Di mana itu logikanya? Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini secara akal sehat yang bisa ada tanpa yang mengadakan. Ayo. Ya udah, bumi Ah. ini diciptakan Bang, diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Saya nggak tahu yang menciptakan. Sang siapa. pencipta, Nah, itu sang dia. pencipta, Itu sang pencipta. Saya pencipta. jawab, sang pencipta. Itulah sang pencipta. Jadi Nah, Anda Kalau Anda akan berkata kalau bumi ini diciptakan dan ada penciptanya. Ya balik lagi.
Kalau bumi ini ada yang menciptakan ya Bang, berarti Ya. ada penciptanya. Penciptanya Tuhan Anda. Nah, balik lagi berarti cipta dan menciptakan Tuhan Anda itu ada yang menciptakan juga. Oh, nggak Yang itu, bisa. Nggak yang di dalam bisa. gua itu. Nggak bisa. Bukan begitu cara belajarnya. Pencipta, contoh gini. Saya kasih kesimpulan yang sederhana supaya Anda bisa menjabarkan dalam logika Anda. Segemuk-gemuknya semut tetap saja ringan. Sekurus-kurusnya gajah tetap saja berat. Itu logikanya. Jadi Ya iyalah, yang gede sama yang kecil yang ente paparkan. ini logika, Bung. Anda lantas mengatakan, Iya. ya iyalah. Nah, begitulah keadaan kita. Hanya karena doktrin dan dogma kemudian manusia yang punya kelemahan, manusia yang punya hakikat kerendahan dianggap sebagai Tuhan. Itu mustahil. Pohon itu mustahil. Batu itu mustahil. Makhluk itu mustahil. Maka hakikat dari pencipta di alam semesta yang begitu sempurna ini adalah hakikat yang sempurna. Analogi sederhana. Anda melihat sebuah rumah. Rumah itu dikerja begitu indahnya. Dindingnya mulus, lantainya bagus. Pokoknya bangunan ini berupa rumah ini cantik sekali. Siapa yang Anda sanjung? Pembuatnya. Bukan yang Oke, tinggal Bang di Juma. dalamnya. Sudah Tapi terlalu yang banyak kakak itu bertanya, mungkin lain kali dia bertanya lagi Bang Juma. Oke, sekarang kita mau mengupas kembali kepada topik sesuai data Alkitabiah yang sekarang Bang Juma pertanyakan dan Oke, sekarang Bang Malik Misi ya Mbak, yang mana Mbaknya? sudah hadir untuk menjelaskannya di sini Bang Juma. Oke. Sekarang Bang Juma hanya tinggal mempertanyakan Siap. tentang topik yang saya bawa di ROM ini. Oke. Jadi Bang Malikil yang akan menjawab. Silakan. Baik. Ya, mungkin Saudara Herdi sudah tahu Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Coba Anda jabarkan. Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia atau bahasa gereja? Silakan. Oke. Jadi kalau Tuhan itu dalam perspektif bahasa ya, bahasa Indonesia itu adalah makna arti yang sama dari etimologi kata ya. Tuhan di dalam bahasa Indonesia punya pengertian yang sama dari arti secara etimologi, yaitu kepenguasaan ya, kepenguasaan seluruh alam ya, arti berbicara langit dan bumi ya. Kalau Itu secara Tuhan. KBBI? Kata sama. Oh, coba Anda baca dulu KBBI-nya, jangan Anda berasumsi. KBBI Ya karena silakan karena bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia, bahasa yang kita cintai adalah bahasa yang tersusun dari apa yang diprogramkan oleh KBBI. Tidak boleh bergeser dari situ. Tuhan menurut KBBI apa? Itu dulu, jangan asumsi-asumsi liar. Silakan. Oke ya. Tuhan menurut sesuatu dari KBBI ada sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa tuh. Maha kuasa. Sesuatu yang diyakini bukan pencipta makhluk dan seluruh alam semesta? Saya tidak mengatakan pencipta, maha kuasa. Kita merujuk maha ke perkasa. KBBI dulu, jangan asumsi Lah pribadi. iya, itu kata KBBI. KBBI Aduh, mengatakan apa? Iya, open cam aja Pak Herdi, open cam aja biar bisa baca rame-rame ya. Biar percaya Gurunda Juma ini, biar percaya dia. Iya. Biar lu lihat langsung melotot gitu loh. Oke. Istilahnya. Nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, Iya. KBBI. Oke. Ya, Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagai yang maha esa. Itu udah. Dan sebagainya. Berarti benar yang dikatakan Pak Herdi tadi, jujur dan benar sebagainya. sesuai Berarti termasuk KBBI. pencipta, gitu. Betul? Tidak ada definisi Tidak pencipta. ada itu. Dan sebagainya. Jangan Dan ditambah-tambahin sebagainya. Gurunda Mana? Juma. Coba. Jangan Dan ditambah-tambahin, jangan ditambah-tambahin, Enggak, jangan coba. ditambah-tambahin. Sabar, Anda diam aja dulu. Dan sebagainya, Itu itu dong. Anda. Iya, asumsi Anda kan? Lah, dan sebagainya kan? Kan asumsi Anda. Ada enggak kata dan sebagainya di situ? Itu iya. Ada Iya enggak? ada, tetapi kan bukan berarti pencipta kan? Loh, dan sebagainya itu artinya yang disembah oleh manusia, yang disembah manusia itu pencipta atau bukan? Nah,
Ya memang pencipta, Ya tetapi udah. kalau di dalam pemahaman Ya udah, jangan karena Yesus bukan Iya. pencipta Anda nangis. Ini sudah jelas KBBI yang dipuja, Berarti- yang disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Ini ya, maha kuasa, maha perkasa. Ya, berarti yang Oke. disembah manusia adalah pencipta atau Oke. bukan? Ya, pencipta. Oke, udah. Terus? Saya lanjut. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi Tuhan itu dalam bentuk kepenguasaan, ya. Dalam bentuk kepenguasaan, maha kuasa. Nah, ya di dalam Alkitab itu adalah sosok ya, sosok yang otoritas, ya. Nah, itu baru berbicara pencipta, itu kata Allah. Nah, Ya. karena demikian, gini ya, saya jawab dengan ayat Alkitab. Di dalam Alkitab, ya, kata Allah itu disandarkan kepada Sang Pencipta, ya. Sang Pencipta yang adalah Roh. Nah, coba kata Allah dulu. Pada mulanya Masuk ke KBBI dulu, jangan bawa narasi gereja. KBBI dulu, Allah adalah. Coba Iya. KBBI. Sabar Gurunda. Gurunda sabar. Nanti enggak. tensi darahnya naik. Sabar ya. Enggak, kita Oke. menurut KBBI. Oke. Ya. Allah KBBI. Ya kan, Allah KBBI ini Ya. ya. Oke. Nih. Allah KBBI. Tidak diketahui siapa. Oh, sebentar. Kurang satu ala L-nya. L-nya kurang satu. Ya, karena saya keseringan mengetik Allah di dalam Ibrani kan ada yang kurang satu. Iya. L kurang satu. Nah, ini. Nah, kalau di dalam KBBI kan Allah adalah nama. Nama apa? Tuhan dalam bahasa Arab. Nama sebagai? Tuhan dalam bahasa Arab. Terus? Pencipta alam semesta. Pencipta ya. Nah, udah. Jadi Allah itu kalau di dalam Alkitab itu konotasinya adalah sebutan bagi Sang Pencipta, sebutan, gelar. Itu adalah gelar bagi Sang Pencipta. Nah, Jadi sudah benar ya, pencipta. Allah itu Nah, pencipta. tunggu dulu, KBBI tuntaskan turunannya Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Lah, iya itu kan terminologi, Loh, bukan, kawan. ini turunan dari kata Allah ini. Ini satu konsep dari Allah Iya, ini. kalau sudah asa wajala itu sudah ranah terminologi. Kamu tahu nggak etimologi dan terminologi? Ini Allah. You kalau nggak ngerti. Dengar. KBBI pun menobatkan Allah itu adalah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Iya, karena KBBI kan orang Indonesia. Gini loh, KBBI itu sudah masuk ranah terminologi. Iya, Apa itu terminologi? Jadi gini, pengertian. Sebentar, saya ajari dulu sebentar. Terminologi itu pengertian menurut kitab suci masing-masing, atau gini, menurut kitab suci Quran. Allah itu begini, menurut Ya. kitab suci Alkitab Allah itu begini, itu Anda terminologi. memelintir, Bung. Loh, kok Allah memelintir? ini KBBI menjelaskan Allah ini adalah Azza wa Jalla dan Subhanahu wa Ta'ala. Itu KBBI. Paham? Oke, KBBI. Ah. Nah, terus Ya sudah. Terus? Apakah Yesus Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Yesus itu Azza wa Jalla? Yesus ya Hagadol yang maha tinggi. Jelas bukan. Jelas bukan. berarti. Beda. Berarti diganti tuh. Saya jujur Yesus, kan? Saya Tuhan jujur kan? Dan apa? Yesus, Iya, Tuhan karena ini pengertian terminologi bukan etimologi. Ini Masa nggak kondisi ngerti? di mana Allah itu dijabarkan. Allah adalah Azza wa Jalla, Allah adalah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda ingin merubah itu, Bung? Gak boleh. Oke. Masalahnya Berarti tidak ada saya Allah gentle Israel. nih. Bentar, Berarti Bro. saya menyesal selama Bentar, ini bentar. mengira Yesus itu adalah Allah SWT. Saya menyesal jujur. Gitu, betul. Pengakuan saya. Alhamdulillah. Jadi jangan lagi Saya menggunakan benar-benar kata menyesal Allah. nih. Karena Allah itu identik dengan Subhanahu Menyamakan wa Ta'ala dan Yesus Azza dengan wa kata Jalla. Allah. Ternyata Allah SWT yang dimaksud. Saya menyesal ini jadinya nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, harus kembalilah ke mana itu? Ke Yesus apa tuh namanya itu ya? Yesus apa ya? Yesus Kristus aja lah. Atau Theos. Iya, berarti mulai sekarang saya bedakan, saya tambahkan Allahnya dalam iman Kristen, bukan Allah SWT. Nanti saya nggak tambahin datang aja. bisa, nggak boleh. Iya. Itu sama halnya Anda meludahi wajah Anda sendiri. Anda tidak mau menyembah Tuhan yang umat Islam, tapi Anda menggunakan namanya. Itu munafik namanya. Iya, Udah makanya kafir, saya bilang munafik setelah tahu kan lagi. saya menyesal kan. Nah, Saya hilangkan menyesal kata kalau tahu dia Allah Allahnya, SWT Bung. itu.
Hilangkan kata Saya menyesal Allah. benar. Karena Allah itu muatannya esensi hakikat yang maha suci, maha tinggi. Azza wa Jalla, yang maha mulia dan maha luhur. Itu Allah. Terima kasih masukannya. Kalau begitu saya pakai Yesus aja lah, nggak pakai Allah SWT lagi lah. Saya menyesal seumur hidup ini jujur. Barulah. Ya udah sadar ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman Kristen lainnya juga sama. Tidak lagi menggunakan Allah. Karena Allah ternyata muatannya adalah Azza wa Jalla wa subhanahu wa ta'ala. Terima kasih KBBI, terima kasih Saudara Herdi, Anda sudah mau Terima kasih KBBI, Anda hebat. kegelapan yang selama ini menaungi gereja. Silakan. Jadi gini, kita berbicara tentang sejarah ya. Nah, sejarah Kata lagi. Allah, Jadi KBBI lari. KBBI itu salah. sebentar dulu lah. KBBI itu tidak sesuai dengan etimologi kawan. Kalau you nggak ngerti apa itu etimologi, apa itu terminologi, diam dulu. Saudara Herdi. Nah ini susahnya, diajari nggak mau. Kamu mau lari dari KBBI? Dengarkan, Saudara Herdi. Aduh. Bibelmu itu terjemahan bahasa Indonesia. Bentar dulu, gini nih. Di masa pra-Islam, di masa pra-Islam sebelum Muhammad lahir ya, bahkan jauh sebelum kakeknya Muhammad lahir, Iya. kata Allah sudah digunakan oleh nama orang-orang dewa, kafir. dewa bulan. Ya, dewa bulan. Terus? Jadi sejak Jadi dewa bulan. etimologi kan. Terus? Ya. Jadi secara etimologi kata Allah itu ya, Berarti Anda ada menggunakan yang merujuk selama ini nama pokoknya. dewa bulan ya? Aduh, sebentar Ya nggak dulu. tahu setelah panjang, nggak ada muridmu di sini. Kamu pikir saya murid? Iya, supaya Saya kamu muridnya, ngerti. saya muridnya, Oh, ya udah. tenang aja. Ya, Ya udah, bagus lah. Jadi sebelum masa pra-Islam, Allah juga adalah nama dewa matahari. Oke. Dewa matahari juga, Yang dewa bulan juga. bermigrasi, ya, Astagfirullah. dari Babylon ke Mekah. Nah, Allah nama dewa bangsa Arab mengairi bumi. Ya, oleh Wahyuni Nafis ya, halaman ini. Jadi suku Quraisy bangsa Arab ya punya banyak Allah, tetapi Allah yang tertinggi Astagfirullahaladzim. adalah ini kita bicara sejarah ya. Kalau saya buktikan dengan tafsir Sirah Nabawiyah aja ya. Nah, Sirah Nabawiyah. Ternyata Allah dewa bulan dan dewa matahari. Subhanallah. Dewa Sebentar, Bang RD. iya. Kenapa bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Bang Herdi, Ya, tadi saya kan mau kita menanggapi yang tadi. boleh sedikit Bang Menanggapi Benny yang tadi yang Saya dewa. saya sebelum masuk ke belajar histori. etimologi. Iya, sebelum kita masuk ke historical. Hmm. Sebelum kita masuk ke historical, tadi kan membahas tentang etimologi. Iya. Kenapa? Iya, Bukan, tadi bukan etimologi. Tadi Sabar. terminologi tadi. Iya, tadi kan ada menyinggung tentang etimologi. Iya, Bener nggak? barusan etimologi. Yang Iya. di awal itu terminologi. Terus? Kenapa Anda bersikeras bahwasanya Allah itu gelar? Iya, karena kekristenan yang ada sebelum Muhammad, sebelum ada Islam, kekristenan di Arab itu menggunakan kata Elohim itu ponetik koresponden. Jadi ponetik koresponden itu adalah bunyi. Jadi kalau di dalam Aramaik itu alaha. Ya, itu alaha itu dalam Aramaik itu adalah sebutan gelar. Nah, itu di dalam Arab itu Allah. Allah dalam Arab Sekarang- itu kekristenan. Bentar dulu. Kalau Anda mau bukti nih, saya kasih lihat ya. Bentar nih. Ini namanya kitab Ginsaraba ya. Kitab Ginsaraba itu ada di pertengahan abad kedua ketiga ya. Kitab Ginsaraba itu jauh, kakeknya Muhammad belum ada. Sebentar bro, saya buktikan dulu biar tidak Alfi ini mau ya. rolling. Host naikkan Kirios Moto 01 ya, Alfi turun. Oh boleh. Nah, oke. Ya, Bang Murah Hati, Bang Robert, naikkan Bang Kirios Moto. Siapa yang turun? Boleh. Assalamualaikum. Siapa Alfi yang turun. Aku saja turun nggak apa-apa. Alfi di situ aja, Alfi nggak apa-apa, Pi.
ya. Ternyata Allah itu dewa matahari dan dewa bulan. Subhanallah, saya jadi tahu kebenarannya. Saya jadi tahu kebenarannya. Terima kasih. Makanya mulai sekarang Oke. tolong Anda minta ke Lai hilangkan kata Allah itu. Bentar, Anda. Iya, saya janji saya akan minta LAI, tapi saya minta tolong Anda ongkosin mau gak? Loh, kenapa jadi Ini. saya? Iya udah kalau begitu nggak jadi dah. Nggak punya ongkos saya jujur ini aja. Kitab ini kitab bin Sarabah. Oke. Ini boleh kitab bin bisa- Sarabah yang sudah boleh saya jawab, ada. boleh nggak sebentar? Ah, Boleh, Mas? lanjut dulu, Bro Murah Hati, saya naik lagi, ada telepon. Boleh saya itu dibesarkan sebentar? Sebentar. Nah, Wikipedia, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil Sido, semu, historis, yang tidak terbukti bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam ya, berasal dari dewa bulan. Mana Herdi itu ya? Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasi nama Allah dengan nama Arab pra-Islam yang dikenal dengan Hubal. Hubal itu Yang baru disebut dia sebagai tahu dewa bulan. Nah, Iya. dijelaskan lagi, ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morey, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1904. Ya, Ini materi 2008 deh. Cuman Herdi ini kan ya kayak gitulah. siap Bang. Apa coba Bro Moto dilanjutkan tadi? Diulangi Dinda Moto. Oh, diulangi biar, sebentar. biar beliau punya malu sedikit, silakan. Iya, semua orang punya malu lah pastilah. Sabar. Normal kan? Iya. Allah sebagai Nggak ada yang dewa aneh, bulan. kan? Iya, sebentar Bro Richard, nanti boleh Bro Richard sambung. Ya. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil Sido historis. Sido ini nanti kamu coba cari nih, artinya apa Sido? Semu. Historis, sejarah yang semu. Yang tidak terbukti bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasikan nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai Hubal. Nah, jadi ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morey, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1994. Ya, thank you Herdi. Oke, apa poinnya Bro? Iya, tadi kamu membawakan bahwa Allah itu nama dari dewa bulan, dewa matahari dan segala macam. Oh, oke. Oke. Iya, Siap. oke. Jadi gini. Taruh saya di layar besar. Oke. Jadi Anda kan membantah dengan bukan penelitian ya. Itu tidak kompatibel kawan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya coba bawa Gin Sarabah. Dalam Gin Sarabah itu sudah ada di abad kedua, antara abad dengan kedua ketiga, kata Aulo. Ya, itu Gin Sarabah. Ini kitabnya ya. Ini. Sebelum Al-Quran ya ini. Ini sebelum Al-Quran ya Pak Ardi. Saya mau tanya nih. Bukan hanya sebelum Al-Quran, kakeknya Muhammad belum ada. Subhanallah. Silakan. Belum konsili di Indonesia ini kalau abad kedua. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, kakeknya Muhammad Sebelum konsili di Indonesia berarti. kakeknya. Lanjut. Karena kata Allah itu memang Iya, sebelum. Allah Iya, itu, benar. nama Allah itu bukan baru di abad pertama, abad kedua. Boleh saya tambahkan ke Dari sejak Nabi Adam itu Allah memang sudah ada. Tapi silakan aja. nggak apa-apa. Sebentar, Herdi, bro, silakan. sebentar, Anda mendongeng, silakan. Gini ya, ya. Oh, itu kan dongeng, kita main data kawan. Iya, silakan aja. Silakan. Iya. Tadi kita sudah ya, tenang, menunjukkan penerus-penerus daripada Iya. Robert Morey kan itu ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, silakan. Oke. Agama Mandean itu bukan sesuatu mitos, ya. Dia mudar ada. Sampai sekarang pun ada agama Mandean. Iya, Ya. pernah eksis ya. Lalu Pernah saya eksis ya. komparasi
bukan pernah eksis, sekarang masih ada. Ya. Oke, coba saya komparasi dengan apa? Sirah Nabawiyah sebentar ya. Sirah Nabawiyah. Jadi kata moto memang Allah itu adalah apa? Gelar ya. Jadi di zaman di Jazirah Arab, sebentar, di Jazirah Arab. Ngajarin gelar siapa? Ada aja sih. Bentar. Di Jazirah Arab, Allah itu adalah gelar oleh Quraisy, namanya Hubal. Oke, kita buktikan ya. Sirah Nabawiyah sebentar. Anda keliru itu. Sirah. Keliru Anda mengatakan itu. Oh, enggak keliru. Anda Ini di keliru. zaman Muhammad belum lahir. Anda keliru. Iya, sebentar. Orang Quraisy Sirah menyembah Hubal, tapi mereka mengaku Ya, pencipta nama langit Allahnya dan Hubal. Namanya bukan nama Allahnya Hubal. sembahannya Hubal, tapi ketika Iya, mereka nama ditanya Allah, apakah Hubal. Hubal ini yang menciptakan alam semesta, mereka mengatakan tidak. Sirah. Pencipta alam semesta ini bernama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna Ya. yufakun. Itu jelas itu. Orang-orang Quraisy ketika ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Dari mana mereka mendapatkan Allah? Kata Allah ini. Ya dari Abraham keturunannya, keturunan dari Nabi Ismail yang beranak cucu. Memang diperkenalkan nama Tuhan itu gampang. adalah Allah. Nanti saya bantah. Gitu. Saya bantah dengan Quran itu, gampang itu. Nah, oke. Nah, gimana Saya ceritanya kau buka hanya PDF Sirah PDF kayak Nabawiyah. begini cuman link-link. Wah. Kau mau mematahkan argumentasi Kamu kami punya yang apa, Islam kawan? yang paham. Kamu Saya punya data. Saya punya Mati data. lampu Apa? selesai, Herdi. Oke. Saudara Lah iya, ini kan ini Nah, sekarang memverifikasi begini, bahwa apa yang saya ucapkan. Gini, Saudara Her, gini. Aduh. Sejauh Anda belajar di link-link di link-link Oke, seperti ini, bentar. apakah kata Allah itu adalah nama Dewa Bulan? Saya mau tanya. Di mana? Kalau di dalam penelitian di bukunya Robert Morey, Ya, Robert ya Morey. Allah itu banyak nama Anda ini sudah dan itu. mengakui. Nah, sekarang banyak. kenapa Yesus disebut Dewa Bulan kalau begitu? Nah, ketawa. Gini, Tawa. di zaman pra-Islam, sebentar dulu. Enggak, bentar. jangan Kan saya ke sudah situ, bilang. jangan ke situ. Saya Aduh, tanya dulu, kenapa Yesus disebut Dewa Bulan? tidak ada yang menyebut Yesus Dewa coba Bulan. lihat Sebentar. komal ini. Yesus Tuhan Sebentar dan Dewa Bulan, betul? Tenang dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tenang. Yesus Gini, Tuhan gini. dan Dewa Bulan. Apakah itu yang Bukan. tertulis di layar ini, di komal ini? Oke, bentar ya. Saya tanya dulu, Saudara Herdi. Kamu jujur Sebentar dulu. Ini Oke. di layar komal kita ini Yesus Tuhan dan Dewa Bulan, Oke, betul? Nah. Oke, bentar ya. Oke. Nangis. Udahlah, Her. Bukan nangis. Jangan Kamu dipaksa. bicara gini nih. Jangan dipaksa. Ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya. Jadi mereka pula ini Muhammad belum lahir, ya. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban. Jadi ayahnya Muhammad ini masih peranggang nih, mau disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib dan berdoa kepada Allah, mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban dan 10 unta sebagai kurban yang lain, sedangkan Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa Ini sudah kepada kubantah Allah lu datang. di sisi patung Hubal. Hah? Iya, Gimana? patung Hubal itu mereka tidak anggap Astagfirullahalazim. Allah. Jadi bapaknya Muhammad Iya. Nabi ini mau disembelih gitu ya? Iya, Dengan betul. 10 unta ya? Mau dipersembahkan tadinya. Bentar. Ya, tetapi yang mana yang terjadi? Yang dipersembahkan siapa? Abdullah atau ontahnya? Di sebelah patung Hubal berarti ya? Persis di Saudara. sebelah patung Hubal. Iya, itu. jadi Dengarkan. Allahnya orang Quraisy namanya Oh, Hubal. salah. Anda nggak begitu, Her. Loh, gitu, jangan. Allahnya. Kamu salah. Mereka ingin mempersembahkan Gini. kepada Allah melalui patung Oke. Hubal. Sama Sekarang, seperti dengarkan sekarang, saya. Dengarkan. Sekarang pembuktian kamu, Allah itu diperkenalkan kepada siapa? Allah Nama- itu nama Allah. adalah Tuh. nama sembahan Abraham, Iya, Ibrahim. diperkenalkan kepada siapa? Diperkenalkan Ismail, Khedar, Nebayot, Ismail, di surah apa? keturunannya. Di surah apa? Itu Di surah sejarah, itu apa? histori itu, Bung. Nggak Bagaimana ada. Al-Quran Nggak ada. menjelaskan Saya- bahwa Allah disembah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nggak dan ada, keturunannya. nggak ada. Nenekmu kiper. Nggak ada. Nah, sekarang Gini, tanya. saya buktikan. Sekarang saya tanya sama Muher. Buktikan. Dengar. Data yang kamu baca tadi, Herdi, yang dipersembahkan, Ini ayat Quran. dengarkan Ini ayat saya, dengarkan. Data yang dipersembahkan tadi oleh Abdul Muthalib itu Abdullah atau ontahnya yang dipersembahkan, yang jadi dieksekusi.
Hanya Yang mana yang mau di- jadi mau eksekusi? di- Abdullah atau Tapi onta? dengan unta. Abdullah atau onta? Ya boleh. Putus-putus suaramu. Dengan unta nggak jadi Abdullahnya. Ah, Bukan berarti putus-putus. apa bedanya Ya. dengan Abraham yang mempersembahkan Ismail? Aduh. Ismail pun ingin dipersembahkan. Ini kita bahas nama Allah. Iya, saya tahu. Kamu mencoba mencari data itu untuk Oke. mengatakan seakan-akan Allah Oke. itu adalah dewa hubal. Gini. Saya kasih ya narasi dalam surah As-Sajadah. Oh, bukan so tahu ya. As-Sajadah. Kalau cuma pernah baca Quran, surah 32. Surah 32 As-Sajadah ayat 3 nih. Tak kasih lihat ya, bahwa belum pernah ada. Jadi orang Quraisy itu tidak mungkin mengenal nama Allah Oh, dari kamu Ibrahim. keliru. Ya. Kamu keliru. Nih. Akan tetapi, ini As-Sajadah ayat 3. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Sebaliknya Al-Quran itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Agar engkau memberi. Agar Tentang engkau Quran itu, Muhammad tentang memberi. Apa hubungannya? Iya, Apa sebentar hubungannya? dulu. Apa Memberi hubungannya? peringatan. Sebentar. hubungannya? Memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali. Kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi belum pernah ada orang yang datang ke Arab sebelum Muhammad. Ini kata Tapi Quran loh. sembahan mereka itu pencipta langit dan bumi yang mereka tahu adalah Allah. Kan tadi saya bacakan ayat. Yang saya tanya, Wala mereka in tahunya dari mana? sa'altahum man khalaqahu la yaqulunna Allah Oke. fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya Yang kepada saya orang-orang tanya. kafir Quraisy, dengarkan. Dan jika engkau tanya kepada Oke. orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab adalah Allah. Ini belum diajarkan. Yang saya tanya. Rasulullah Muhammad Atau SAW. pakai timer, Bro. Pakai timer. Nggak usah. Biar bagus. Belum Pakai timer. belum timer aja, pakai Rasulullah timer, biar Muhammad bagus. Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperkenalkan Allah kepada mereka. Loh. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan ini semua, mereka menjawab Allah, bukan Hubal. Mana dalilnya? Pertanyaan dia. Mana dalilnya pertanyaan Hubal? saya, Mana? orang Mana dalilnya Quraisy, Hubal? Mana dalilnya orang Hubal? Quraisy, sebentar. Orang Quraisy tahu dari mana nama sesembahan itu Allah. Loh, dia Sedangkan belum pernah keturunan ada. daripada Ismail. Keturunan Ismail sudah dijanjikan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Dia perkenalkan Allah itu namanya kepada para nabinya. Itu di dalam Al-Quran. Sampai kepada Nabi Musa pun diajarkan innani anallah. Nabi Adam pun diajarkan nama Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini yang jadi Oke, masalah gantian ya, sekarang ini sudah. adalah Yesus. Kenapa Anda sebut Allah? Sementara kata Allah itu Anda larikan Sudah. ke Hubal, Anda larikan kemana-mana, tapi Anda pakai. Apa nggak Oke, malu itu? Sudah, gantian ya. Gantian. Oke, gantian. Silakan. Saya bantah argumentasimu bahwa ada orang yang pernah memberi peringatan ke Arab. Itu saya bantah. Dari Quran kagak ada. Nih. Akan tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan? Sebaliknya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi. Ya, engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan. Astagfirullahalazim. Ya, just Jadi belum pernah ada orang yang datang. ayat ini mengukuhkan. Sebentar gantian. Saya belum selesai, sebentar. Satu lagi di dalam surah Tunggu Yasin. dulu, jangan Surah kemana-mana Yasin. dulu, Her. Sebentar dulu. Kita tuntaskan Saya ini. kuatkan. Kita tuntaskan ini dulu. Loh. Bagaimana kamu bisa Aduh, menjelaskan? sebentar dulu lah Tunggu, gantian. tunggu. Host, Dengarkan. pakai timer aja deh biar teratur. Enggak. Dengarkan. Host, pakai Anda timer, membawa pakai data timer. dari kitab saya punya hak Kalau untuk Suma membantah nggak teratur, Halo. pakai timer, host. Dengarkan, Kalau Suma nggak bisa teratur, pakai dengarkan, timer. Herdi. Herdi, Host. Anda mau didengarkan? Memang bahaya ini Pak Herdi kalau udah naik. Tadinya Anda cuma tidak panik seperti ini. Anda tidak mau mendengarkan saya. Naik Giliran Herdi langsung saya panik yang mau seperti ini. menjelaskan, Waduh. Anda minta timer gitu. Bahaya ini Pak Herdi nih. Kamu juga Iya, diam. kita Yang satu diskusi coba diam teratur, dulu. Diam Suma. dulu, saudaraku. Diam. Kita diskusi teratur. Giliran Suma, oke? saya, Herde. Oke.
Tadi Anda sudah menjelaskan Saya giliran belum saya. selesai. Tunggu, saya nggak butuh Anda selesai. Dengarkan, ayat itu Loh. Anda awali dari ayat kedua. Kalau Anda saya bisa tunggu sampai selesai. Allah Subhanahu Kenapa dengarkan saya, Anda dengarkan. tidak- Yang punya kitab itu saya, Her, bukan kau. Lah iya, karena kamu nggak tahu saya ajari tentang kitabmu begitu. Nenekmu kiper. Nggak mungkin. Saya Loh. tidak mungkin kau ajarkan, kau membaca kitabku aja nggak bisa kau. Lah, karena kamu nggak tahu saya ajari. Kalau nenekmu Ah. kiper, itulah kau sombongnya, Herdi. Bagaimana Loh, bukan mungkin sombong, kau itu mengajarkan fakta. saya Al-Quran, kau membacanya pun tidak bisa. Itu fakta. Fakta apa? Itu fakta. Fakta apa? Fakta, kamu Fakta nggak apa? tahu kan? Fakta apa? Buset. Fakta apa? Ya oke, kamu Kau hanya bicara, modal saya dengar. terjemahan. Makanya dengarkan saya. Ternyata Nah, ini Bang lagi Juma satu datang ini. Pak Herdi langsung langsung Kalau habis. saya harus Emosinya membantah keluar ini, semua. ini kitab saya, Bos. Iya. Kenapa Anda yang Iya. kamu diam? Diam gimana? Kalian berdua sama-sama berisik aja boleh kok. Lah kan terus kenapa Gimana? kamu muncul juga? Kau diam aja dulu, please. Iya makanya Ini kalau kitab mau saya, satu-satu Bos, satu-satu. Bos. Hargai. Kalau mau ya. berdua Ini langsung giliran berdua. saya, Jangan weh. larang Ini saya, giliran gitu loh. saya. Kau tadi kutanya Yohanes 13:13 kau nangis. Giliran Al-Quran kau hebat kali bicara. Diam dulu, Saya nggak pernah Diam bahas dulu, Al-Quran please. loh. Diam dulu, please. Bukan. Tolong hargai Itu saya. Saya framingmu mau itu. menjelaskan Saya nggak kitab pernah suci bawa saya. Al-Quran dari tadi. La haula wala quwata Kok illa anda billah. memframing saya sih? Saya nggak pernah Anda bawa diam Al-Quran dari dulu. tadi Ini loh. waktu saya menjelaskan, memberikan bantahan kepada orang Iya, yang tidak tapi tahu Anda dengan jangan Quran. fitnah. Anda jangan fitnah saya. Saya nggak pernah Ya bawa makanya Al-Quran kau dari diam tadi. dulu. Tadi kutanya apa bahasa Ibrani, apa bahasa Aramnya Yohanes 13:13. Makanya apalagi framing Anda saya bawa Al-Quran. Saya nggak pernah bawa Al-Quran dari Ya makanya tadi. ini kitab saya mau menjelaskan, tidak seperti Anda ketika ditanya kitab Anda, saya cuma tahu terjemahan, saya nggak tahu bahasa Aram, saya nggak tahu bahasa Yunani. Iya, memang saya bukan tahunya Anda. bahasa Makanya Anda Indonesia. diam. Makanya Anda diam. Oke, saudaraku Tapi diam. Anda jangan Diam. framing gitu loh. Oke, Anda Jangan bisa framing diam. saya. Anda bisa diam. Kalau Anda tidak Anda framing bisa saya, diam. saya akan diam. Anda Kalau bisa Anda diam. framing saya tidak akan diam kalau Anda framing saya. Jadi maunya Anda apa? Anda kan framing saya nangis. Kapan saya Nah, nangisnya? Anda nangis. Coba saya tanya. Yohanes Saya 13 nggak kalau pernah 13 dalam nangis. bahasa Aram apa? Saya nggak pernah nangis. Ya itu sama halnya nangis. Framing buruk. Udah diam, kamu diam, please. Pemikiranmu, saya nggak pernah Saudaraku nangis. Richard, kamu diam. Oke. Saya akan diam kalau Anda tidak framing yang benar-benar. Oke, gitu loh. kamu Saya diam tertawa. janji. Oke, kamu tertawa. Oke, Nah, tadi gitu kamu dong. tertawa. Kan Oke, oke. enak. Oke, gitu. Baru kamu itu saya kamu terima. DM nomor rekeningmu biar saya kirimkan uang untuk beli kopi. Oke, oke. Serius nih, serius Iya, nih Bang. serius. Tapi jangan kau ganggu Iya, ketika iya. saya ingin Oke, mengupas saya kebodohan diam ya. Herdi. Oke? Terima Oke. kasih ya, terima Oke, kasih. Diam. Al-Quran menjelaskan dirinya, Her, sebelum kau baca nomor 3. Al-Quran menjelaskan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dari Tuhan seluruh alam semesta. Itu poin kedua. Dari ayat kedua maksud saya. Kemudian Al-Quran mengatakan di ayat ketiganya, am yakulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir? Mengapa orang-orang kafir itu justru mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-adakannya? Ini yang mengatakan siapa? Orang kafir yang mengatakan itu. Ya la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian dikatakan tidak ada Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu. Itu ucapan siapa? Orang kafir. Anda menyelisih kebenaran Al-Quran dengan ucapan orang kafir yang kemudian Allah sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan kata Allah itu adalah hubal. Apa hubungannya dengan ayat ini? Apa hubungannya? Sementara orang-orang Quraisy sebelum kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ketika ditanyai siapa yang menciptakan hubal, siapa yang kemudian lebih kuasa daripada dewa-dewa kalian, apa yang mereka katakan? Wala in sa'altahum man khalaqahu laqulunna Allah. Yang menciptakan alam semesta ini siapa wahai penyembah hubal? Apa yang mereka katakan? Allah. Sama seperti orang Katolik. Kamu lihat sembahan mereka, dia buatkan patung kemudian. Mereka ditanya, apakah ini yang menciptakan kamu? Tidak. Yang menciptakan adalah Yahweh.
Seperti itulah orang-orang Quraisy. Mereka sudah mengenal pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Allah. Tapi mereka tidak mampu melihat Allah, maka mereka membuat patungnya. Mereka menganggap Tuhan itu seperti ini. Tapi itu adalah tagut di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Her. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus kau sebut sebagai Allah. Berarti kalau kamu ngotot menggunakan Robert Mori punya data, maka kau boleh maka kau sama dengan mengatakan Yesus itu adalah dewa bulan. Ayo. Sudah gantian ya? Ya, silakan. Oke, jangan dipotong, pastikan Anda bisa teratur. Oke, gini. Saya sudah Pegangan katakan Bang Juma, pegangan, Ya. dengar, pegangan. Saya sudah katakan di awal bahwa Allah itu di masa pra-Islam itu ada disebut nama, ada disebut proper name, ya, generic name. Ada yang disebut proper name, ada yang disebut generic name, ada yang disebut nama diri atau ya ada yang disebut gelar. Itu sebelum masa pra-Islam, ya. Saya sudah bawakan, ya. Saya bawakan dari Hubal, ya. Ini adalah di masa pra-Islam, ya. Kamu berkata ya, bahwa Allah itu adalah nama. Orang-orang Quraisy menyebut Allah mereka namanya Hubal, ya. Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Nah, saya kan tanya, Anda kalau mengatakan orang Quraisy itu taunya Allah itu adalah nama, dari mana? Anda berkata dari Ismail. Saya pantah dengan Quran. Nah, kamu mengatakan bahwa ini ayat 3 ini adalah perkataan orang Quraisy. Salah, ini perkataan Allah. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan sebaliknya Al-Quran? Itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi klaimmu bahwa mereka mengetahui nama Allah dari Ismail itu runtuh dengan ayat ini. Kedua, dengan surah Yasin. Surah Yasin ayat 3, ya. Sesungguhnya engkau, sebentar dulu, jangan dipotong. Surah Yasin ayat 3 sampai 6. Ini ya, ini perkataan Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Oke? Yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 5, ayat 6. Ayat 6, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lalai. Jadi belum pernah ada orang yang memberi peringatan. Tapi kata Suma, mereka mengetahui nama Allah dari Ismail. Quran berkata tidak demikian, kontradiksi. Agar sebentar dulu, tenang. Ini Quran loh, Yasin ayat 6. Agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Lalu klaimmu dari mana? Bahwa mereka diajari oleh Ismail tentang nama Allah. Itu loh. Oh, mungkin yang neneknya kiper, Bang. Mungkin. Soalnya Bang Juma tadi bawa nenek kiper tadi. Oke, sudah. Udah ya. Nah, Sebentar Bang Juma, sebentar. Bang Riko promosi dulu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, endorse makanan, silakan. Enak ini. Terima kasih ya semuanya, salam kenal semua. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kami bisa kirimkan keluar kota dan sebagainya. Kami berjualan aneka cemilan Pulau Belitung, dari Pulau Belitung, empek-empek sutra tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, dan kopi khas Pulau Belitung, kopi Kongjia yang mantap sekali, tanpa bubuk, tanpa ampas, dan enak sekali dia. Dan mantap. Yang mau silakan follow saya lebih dahulu, lalu DM saya dan WA saya ada di bio itu. Bang Juma tambahin dikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa yang gemar dan suka untuk ngemil, di sini ada saudara kita Riko Ferdinand. Kemudian silakan untuk memesan cemilan empek-empek, kemudian ada kerupuk juga dari ikan tenggiri, ya, sangat nikmat sekali ya. Saya sendiri sudah pernah merasakan. Dari B2 ada nggak, Bro? Apa? Dari B2? Nggak ada. Ada, oke. Nanti saya pesan ya. Kenapa sih kayak gitu?
Nanti saya pesan, bro. Silakan di DM kepada Bang Riko yang kemudian ingin memesan keripik dari ikan tenggiri. Lainnya silakan di DM dan beliau akan memberikan nomor kontak beliau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap ini. Di TikTok ada iklannya nih, kayak di TV-TV nih, keren nih. Oke. Kayak- Saya boleh ya, Her? Lanjut ya. Oke, boleh. Silakan, Lanjut. Soalnya saya Baik. sudah disogok. Lanjut silakan. Oke, jadi gini, litunsira qaumam ma unsira abauhum fahum gafilun. Jadi yang dimaksud di sini ayat ini diberi peringatan nenek moyang mereka adalah antara risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang perlu Anda tahu. Kemudian ketika Anda mengambil di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 3, di situ memang betul mereka bertanya, dia Muhammad telah mengada-ngada. Lalu kemudian Allah mengatakan, tidak, Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi memang betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini tidak pernah kepadanya datang sosok Nabi dan Rasul yang mengajarkan peringatan syariat hukum-hukum kepada mereka. Tetapi mereka tahu bahwa meskipun mereka kufur, meskipun mereka kemudian tidak ada Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka justru tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Fakul afala tattaqun. Mereka dikatakan, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa. Apa yang mendasari itu? Karena mereka kemudian berkata, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ketika ditanya, wahai kafir Quraisy, siapakah yang kemudian menciptakan alam semesta? Siapakah yang kemudian mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada di atas muka bumi ini? Ini orang Quraisy ditanya. Apa jawabannya? Apa yang dikatakan? Fasayaqulunallah. Yang menciptakan alam semesta, yang mengeluarkan orang yang hidup mati, orang mati menjadi hidup dan seterusnya, yang mengatur semua ini, itu adalah Allah. Ini Al-Quran. Surah Yunus ayat 31. Jadi mereka sudah mengenal Tuhan pencipta alam semesta itu bernama Allah, bukan bernama Hubal. Hubal itu berhala mereka, tapi pencipta langit dan bumi itu mereka tahu bernama Allah. Gitu Bang. Kenapa demikian? Karena semua para nabi memang mengajarkan Tuhan itu adalah Allah. Nah sekarang permasalahannya ada di Anda. Anda ngotot mengatakan bahwa Allah itu dewa bulan. Kenapa di kitab saudara Yesus disebut Allah dan Anda disebut anak-anak Allah? Berarti Anda adalah anak dewa bulan. Malu tidak Anda? Tidak, Richard tidak. Yang penting disogok Tidak. kalau Richard. Oke, sudah ya. Sedikit dong Herdi sebentar. Oh iya ya, Sebentar silakan. Nah, Banyak aja, jangan dikit-dikit. Karena udah disogok saya. Banyak aja jadi. Kesempatan loh. ya jadi jawabannya itu nanti saya tambahkan izin Bang Jumar. Diperbesarkan Dinda Murahati. Ya baik, thank Iya. you. Di Azumar nanti kamu lihat ayat 3. Allillahi dinul khalis. Aduh susah kecil. Langsung itunya. Jadi ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, yang mereka nih yang Hubal dan segala macam, kami tidak menyembah mereka. Enggak, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi menggunakan patung tersebut sebagai apa? Wasilah. Maka di sini kan dijelaskan di sini liyuqribu na illallah zulfa. Ya. Jadi qarabah, untuk mendekatkan. Qarabah ke siapa? Illallah, kepada Allah. Ya. Jadi bukannya Allahnya orang Quraisy itu Hubal, enggak gitu Herdi, ya. Silakan. Oke, taruh saya di layar besar ya. Ya. Nah, sebenarnya ini kan pembahasan ini kan sudah masuk ke ranah itu kan. Jadi Hubal sebagai sampel Allah di sini, Allah di sisi patung Hubal ini sebagai sampel bahwa kata Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Itu loh.
ya. Kita naik level ya debatnya, diskusinya naik level ya. Jadi ini sebagai sampel bahwa Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Karena peristiwa ini Muhammad belum lahir. Ya, karena ayahnya Abdullah itu masih peranggang, masih pemuda ya di sini. Jadi Muhammad belum ada, kata Allah sudah diperdengarkan. Nah, ini sebagai sampel bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu menyebutkan kata Allah sebelum ada Muhammad di masa pra-Islam. Itu sampelnya. Saya tanya cuma orang Quraisy dapat pengetahuan dari mana Allah ini adalah pencipta? Katanya dari Ismail. Saya bantah. Nah, ini kan naik levelnya. Saya bantah dengan surah As-Sajdah maupun surah Yasin bahwa belum pernah ada orang yang memberi peringatan ke Arab. Belum pernah ada. Lalu Suma klaimnya dari mana? Nih, tak kasih tahu ya Suma. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami dengar baik-baik ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ingat, Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana kamu mengatakan berbahasa Arab? Sebentar. Ini data. Mau dari mana? Sebentar. Di dalam kejadian 14 ayat 13. Kemudian ya ayat 14, kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram ya mendengar ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana Abram itu berbahasa Arab? Bagaimana Allah menarasikan sesuatu yang kontra? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Ya, Abraham orang Ibrani. Jadi tidak nyambung. Itu loh. Oh, paham ya? Mungkin neneknya Abraham yang kiper kali Bang mungkin. Oke. Saya tekankan lagi ya. Kami, Allah berkata, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, pertanyaan saya, orang Quraisy menyebut kata Allah itu siapa yang ngajarin? Karena belum pernah ada nabi dan rasul sebelum Muhammad yang datang ke sana. Belum pernah ada. Nih, saya kasih lihat. Belum pernah ada nabi maupun rasul yang pergi ke Jazirah Arab. Belum pernah ada selain Muhammad. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nih. Di dalam surah Al-Hajj ya. Nih. Saya harap bantah dengan data ya, jangan asumsi. Tapi kalau nggak punya data nggak apa-apa kalau asumsi. Dalam surah Al-Hajj ayatnya 52. Nah, nih kami juga, Allah, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Saya ulangi, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Halo. Jadi yang Anda narasikan orang-orang Quraisy itu ya mengenal kata Allah itu dari siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan sudah dibantah tentang nabi dan rasul yang pernah ke Arab itu kagak ada. Lalu siapa yang ngajarin? Kata Allah di sini ya yang dilafalkan oleh orang Quraisy di sisi patung Hubal, siapa yang ngajarin? Monggo silakan. Mungkin neneknya yang kiper itu yang ngajarin Bang, mungkin. Bisa jadi. Oke, baik. Nah, jadi sekarang gini, Anda kehilangan arah, Anda goyah sekarang. Ketika Anda mengatakan bahwa sembahan orang-orang Quraisy itu adalah Allah yang bernama Hubal, itu tuduhan Anda tadi. Dan Allah itu adalah dewa bulan, itu tuduhan Anda tadi. Anda sudah terbantahkan oleh data Anda sendiri. Ternyata bagaimana mungkin kemudian orang Quraisy itu bisa mengetahui nama Allah tanpa kemudian mereka tidak diajarkan secara turun-temurun. Itu dulu poinnya. Makanya ketika Az-Zumar ayat 3 yang dibacakan oleh Dinda Moto tadi sudah sangat jelas. Mereka menjadikan benda-benda, patung-patung, berhala mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Anda mengambil surah Ibrahim ayat keempat. Lalu Anda mengatakan kaum dengan bahasanya. Saya katakan kepada saudara, Allah itu adalah nama daripada Allah itu sendiri. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan mewakili satu bahasa di atas muka bumi ini.
Itu yang perlu Anda pahami. Bahwasanya Herdi itu bukan bahasa Indonesia. Oke? Herdi itu bukan bahasa Indonesia, Suma itu bukan bahasa Indonesia, itu adalah nama yang kemudian diperkenalkan oleh Allah, diperkenalkan oleh Tuhan kepada para utusannya, utusannya memperkenalkan kepada keturunannya. Kalau Anda mengatakan belum datang pemberi peringatan kepada mereka, memang betul, belum ada yang mengajarkan mereka syariat, tapi mereka tahu pencipta alam semesta itu bernama Allah. Tidak disebutkan memang ada nabi datang ke Arab seperti dalam kitab saudara, datang Paulus sampai ke Arab kemudian kembali ke Damsyik. Tidak seperti itu. Orang Quraisy yang tidak beragama pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Makanya sehina-hinanya kata Allah itu menurut perspektif Anda tetap aja diambil di dalam kitab Anda, karena sebenarnya Anda tahu nama pencipta langit dan bumi itu sebenarnya adalah Allah. Makanya diambil oleh Bebel untuk menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi sudah terjawab bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mengambil kemudian sembahan-sembahan mereka di samping daripada Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, Sang Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Nah, makanya pada hari ini kalau Anda melihat orang-orang yang mentafsirkan Tauratnya mereka menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He kepada kata apa? Allah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi itu memang Allah. Jadi Allah itu tidak mewakili satu bahasa. Allah itu adalah bahasa yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada para utusannya. Dari manapun itu. Mau dia pakai bahasa apapun itu, maka dia menggunakan kata Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya kalau Anda membawa data dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Anda tidak bisa membantah kalau Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail dan Ismail ini adalah keturunan Abraham, maka sah Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Anda tidak bisa menemukan itu kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan, karena kitabnya Nabi Musa itu sudah nggak ada. Kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa yang mengajarkan tentang Ibrahim alaihissalam itu sudah nggak ada. Kemudian yang muncul kemudian seperti Robert Mori, bagaimana kemudian dia membuat semua data yang kemudian digunakan Alisina, Freedom dan seterusnya untuk kemudian menggelapkan nama Tuhan sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi kecolongan, kenapa? Lembaga Kitab Indonesia yang ahli terjemah, yang orang-orang hebat, yang adalah anak Tuhan, yang adalah penuh Roh Kudus, mengambil kata Allah untuk menobatkan ketuhanan kepada manusia. Jadi Anda mau membela diri seperti apapun tetap aja KO, maju kalah, mundur kalah, ke kiri kanan kalah. Itu baru dikatakan nek-nekmu kiper. Itu baru betul. Jadi sekarang ketika Anda mengatakan mana datanya, tidak ada rasul, tidak ada, emang tidak ada. Mereka adalah kaum fatra, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Sehingga orang-orang kafir sebelum Islam pun mengetahui pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Jangan orang Quraisy, orang Kristen sebelum Islam pun menggunakan kata Allah. Sesatkah mereka? Tidak. Mereka tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya sementara. Dinda Moto silakan dilanjut sementara. Saya sudah azan di sini mau maghrib, Dinda. Persiapan sholat 2 menit. Iya, jadi Pak Herdi kesimpulannya Pak Herdi tidak ada data yang bisa ditampilkan. Jadi Pak Herdi mohon bersabar ya, lapangkan dada ya. Oke. Ya, Bro Richard, saya Jangan menuntut lagi ya, Pak Herdi ya. Bung Richard, saya membacakan data-data yang dia bawa, Bung. Al-Quran yang dia bawa saya bacakan. Tapi saya berarti datanya dari Pak Herdi sendiri. Bang Juma nggak punya data. Datanya dari Pak Herdi. Boleh Anda dan dibacakan oleh mau memframing seperti apapun silakan biar netizennya Loh, jawaban Anda kan begitu kan jawabanmu. Itu dari datanya Pak Herdi kan. Buat ini sebentar aja. Sebentar. Silakan. Oke, tadi Herdi bawa kejadian. Bantah dong data nomor saya. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani. Ya, orang Ibrani. Kalau kita lihat di dalam 13 ya. Weyavo hapalit
Weyaget le Abraham Haivri. Memang kata Ibrani atau Haivri itu ada. Tetapi ingat, ini adalah Mesora. Kalau kita lihat di dalam Septuagint yang lebih tua dibanding Mesora, kita lihat ada nomor 13, ya. Di sini disebut apa? Para genomenos deton anasedeton tis apengele Abraham tu perate autos de katokoi pros te droi te marve ho amoristo adelpo echol kai adelpo anon hoi esan anomotai tau Abraham. Di sini tidak ada kata Hebraiko, tidak ada kata Ibrani, tidak ada. Di teks di naskah yang paling tua dalam LXX atau Pentateuch itu dalam Kejadian 14 nomor 13 tidak diketemukan arti Ibrani, tidak ada tulisannya. Yang lebih tua justru malah muncul di yang lebih muda. Pahami Herdi ya. Jadi Oke, good. kalau bawa data tuh dicek kedua-duanya ya. Iya. Oke, thank you Herdi, thank you ya. Bang Tapi Juma. jangan dulu pergi, Makasih. saya Iya, buktikan. Mau siap ini. Sholat. Kami punya kewajiban. Oke. Boleh nanti atur schedule Ya. lagi Herdi, boleh. Silakan. Iya. Boleh. Silakan lanjutan kewajibanmu. Oke. Jadi gini ya, Suma maupun Moto tidak bisa membantah dalil Quran bahwa belum pernah ada memang orang yang pergi ke Jazirah Arab. Belum pernah ada. Lalu pertanyaan saya, siapa yang ngasih tahu orang Arab, orang Quraisy itu Allah itu adalah nama pencipta? Siapa yang ngasih tahu? Sedangkan menurut keterangan Quran dari ada 7 ayat sebenarnya ya. Saya baru keluarkan 3 ya. Dari 3 ayat Quran mengatakan belum pernah ada orang yang memberi peringatan, belum pernah ada. Tetapi kenapa Suma mengatakan pernah ada? Nah, yang benar mana? Perkataan Suma atau perkataan Quran? Itu. Yang pasti Al-Quran, Saya percaya. Lalu Moto membawa pembanding ya, tapi dia nggak memahami apa yang dia bawa. Oke, kita buktikan ya. Oke. Aduh, Indonesia tanah airku, Ku tanah tumpah darahku.